Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan materi pada pertemuan ke-7 yaitu integral. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menyelesaikan soal integral pada software Maple. Tapi sebelum kita menyelesaikan soal pada Maple, alangkah lebih baiknya apabila kita mereview atau recall terlebih dahulu terkait dengan materi integral. Integral itu merupakan inverse dari operasi turunan. Inverse itu sendiri kalau dalam bahasa sehari-hari lebih mudah disebut dengan kebalikan. Jadi integral itu antonimnya adalah turunan. Nah, secara umum integral itu memiliki dua jenis, yaitu ada integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu sendiri itu adalah integral yang memiliki interval yang biasanya digunakan untuk menghitung suatu luas daerah. Secara matematika, integral itu didefinisikan sebagai fungsi f yang kontinu yang terdefinisi pada interval A sampai B, lalu interval A sampai B tadi dibagi menjadi n subinterval yang sama lebar dengan delta X sama dengan B min A per N. Nah, setelah itu akan didapatkan rumus seperti yang sudah tertulis di sini, yaitu integral A sampai B fx dx itu akan sama dengan nilainya dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fx1 delta x. Nah, lalu untuk pengaplikasiannya pada Maple, kita menggunakan paket Student Calculus 1. Jadi, karena kita menggunakan paket Student Calculus 1, harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum kita memulai mengerjakan soal integral pada Maple. Untuk mengaktifkannya, langsung saja diketikkan with Student Calculus 1. Di sini yang perlu diperhatikan adalah tanda kurung dan juga huruf kapitalnya. Karena nanti kalau misalkan ada yang kurang, dia tidak akan berjalan seperti yang diinginkan. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, barulah kita bisa mengerjakan soal integral. Di sini tutorial untuk integral tentu sebenarnya bisa langsung menggunakan expression yang ada di sebelah kiri dari worksheet-nya di Maple. Tapi di sini saya memberikan tutorial cara lain, yaitu dengan syntax in tutor. Dan nanti akan muncul sebuah tab seperti di bawah ini. Setelah ini langsung ketik in tutor. In tutor, lalu dikurung. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, kita tinggal mengisi fungsi apa yang ingin kita kerjakan di dalam Maple ini. Perlu digarisbawahi, untuk menuliskan fungsi di tab function ini, kita benar-benar harus memperhatikan tanda operasinya. Misalkan kita akan membuat atau mengerjakan suatu soal, ini contoh soal, tentukan integral dari interval 1 sampai 3 dari fungsi 3x kuadrat min x plus 1 dx. Jadi kita harus menuliskannya 3 dikali x kuadrat plus berapa tadi? Lupa. Min x 3 min x plus 1. Jadi nulisnya harus kayak gini. Nah, ini di sini ada variabelnya. Jadi di sini variabelnya tidak harus selalu x. Bisa saja a, b, c dan sebagainya. Nah, lalu tinggal menyesuaikan di kolom variabel. Variabel yang kita tulis di sini harus sesuai dengan variabel yang ada di kolom variabel. Nah, untuk tabel from dan to ini kita bisa mengisikan intervalnya. Tadi interval dari 1 sampai dengan 3. Lalu langsung klik start. Nah, dia akan muncul ekspresinya seperti ini. Dia akan muncul integral yang kita tuliskan tadi yang ada di tabel function. Lalu langsung saja klik all step.
Nah, maka akan keluar seperti ini di tabel ini. Nah, untuk next step sendiri, dia akan memberikan satu persatu langkahnya. Jadi, misalkan 3x kuadrat min x plus 1 dx integral 1 sampai 3. Itu dia kalau diklik next step, dia tidak akan muncul sebanyak ini. Yang muncul hanya satu baris per satu baris, jadi satu-satu. Tapi kalau all steps itu akan mempercepat, jadi yang muncul langsung banyak. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung diklik close. Nah, maka nanti akan keluar di Maple seperti ini. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. Ini yang dinamakan paket student calculus 1. Nah, ini tuh sebenarnya sifat-sifat pengerjaan dari integralnya itu seperti apa. Nah, di sini seperti itu. Jadi sum, dia berarti menggunakan sum, dia berarti menggunakan aturan penjumlahan. Terus di sini constant multiple, berarti dia menggunakan peraturan perkalian dengan konstanta, karena di sini ada 3 dikali integral 1 sampai 3 x kuadrat dx. Ada power, berarti dia integralnya tentang perpangkatan dan lain sebagainya yang nanti akan ada penjelasannya tersendiri. Untuk contoh kedua juga sama caranya. Langsung saja ketikkan lagi in tutor, lalu enter, dan ketikkan tadi berapa? X kuadrat min 9 x kuadrat. Kalau menuliskannya bentuk bilangan rasional dikurung supaya nanti bilangannya tuh bisa dengan sempurna muncul di tabel, muncul di kolom yang putih ini. X kuadrat minus 9 dibagi X plus 3. Interval 1 sampai dengan 2. Klik start. Nah, akan muncul seperti inilah. Kalau misalkan penulisan di sini tidak dikurung, maka dia akan muncul bentuk yang lain. Mungkin tidak bentuk seperti ini. Maksudnya, padahal maksud kita adalah bentuknya yang seperti ini. Nah, lalu setelah itu, kalau misalkan kita klik next step, kita coba ya. Nah, dia akan muncul satu persatu seperti ini. Tapi kalau kita klik all step, dia akan muncul semuanya. Itu dia perbedaan next step dan all step. Setelah itu langsung saja di close, maka dia akan keluar di worksheet. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah integral tentu dengan pendekatan Riemann. Nah, integral tentu dengan pendekatan Riemann itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan pada yang integral tentu. Dia adalah penghitungan luas dengan cara menghitung seluruh luas persegi panjang yang ada antara garis kurva dan sumbu X. Persegi panjang ini didapat dari pembagian daerah pada kurva sebanyak n subinterval, tergantung dengan delta X-nya. Nah, untuk pengerjaannya pada Maple, kita menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, terlebih dahulu ketikkan sintaks with student calculus 1, atau jika misalkan sudah ada di worksheet seperti ini, maksudnya worksheetnya tidak terpisah, kita tidak usah mengetikkan lagi, kecuali jika memang worksheetnya masih kosong seperti ini, maka kita wajib untuk menuliskan. Nah, di sini kita nggak usah menuliskan lagi karena saya akan pakai worksheet yang ini. Hapus dulu. Oke. Nah, lalu setelah itu kita mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Fungsinya didefinisikan dengan f(2) sama dengan x, tanda panah. Tanda panah ini menggunakan tanda negatif dan tanda lebih besar dari. Lalu setelah itu diisi dengan fungsi yang akan kita cari luasnya atau integralnya dengan menggunakan pendekatan Riemann. Setelah itu di enter. Lalu setelah itu tuliskan Riemann sum fx, X sama dengan A titik titik, titiknya ada 2. A titik titik B ini menandakan adalah interval X sama dengan A sampai B. Maksudnya intervalnya A sampai B. Lalu partition, isi dengan berapa banyak partisi yang akan digunakan.
Misalkan kita ingin membagi suatu daerah itu menjadi 10 bagian atau 10 partisi, maka kita ketikkan di sini 10. Lalu untuk metode, ini akan ada metode pengambilan titik ketika akan menghitung nanti. Jadi ada 6 metode yang ini. Lalu setelah itu ketik output sama dengan isi dengan output yang dikehendaki. Maksudnya itu kita ingin nantinya menampilkan output yang seperti apa. Apakah kita hanya ingin menampilkan hasil perhitungannya saja, ataukah ingin menampilkan formulanya saja, atau bahkan kita juga bisa melihat grafik partisinya tuh seperti apa sih sebenarnya. Misalkan kita ingin mengerjakan sampai partisinya sampai banyak gitu, misalkan sampai 30 partisi, kita tidak mungkin akan menggambar secara manual, makanya itu diperlukan bantuan software seperti Maple ini untuk memudahkan kita secara memahami secara visual. Nah, untuk metode sendiri itu ada left, right, midpoint, upper, lower, dan random. Nah, untuk left itu sudah jelas, left dan right itu digunakan untuk memilih titik paling kiri. Dan untuk right itu dari kanan, midpoint itu dari tengah. Nah, midpoint sendiri ini adalah metode default pada Maple untuk menyelesaikan integral. Jadi kalau seumpama kita tidak mengetikkan metode pada sintaks ini, maka dia otomatis akan dicari nilainya dengan menggunakan atau memilih titik tengah pada subintervalnya. Lalu upper itu titik yang paling besar dalam subinterval. Metode lower itu akan digunakan untuk memilih titik dari nilai fungsi yang paling kecil dalam subinterval. Dan random itu memilih metode secara random atau acak. Nah, untuk partisi sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah berapa jumlah persegi panjang yang akan kita gambar pada kurva, atau pembagiannya tuh ada berapa banyak persegi panjang, karena kan Riemann tadi membagi daerah menjadi persegi panjang, n persegi panjang gitu yang akan dihitung luasnya. Nah, di sini defaultnya itu adalah 10. Jadi kalau misalkan kita tidak menuliskan partisi pada sintaks, itu akan otomatis terbagi menjadi 10 partisi. Lalu untuk output itu ada 4 jenis output, ada value, plot, sum, dan animation. Untuk value sendiri dia akan terbentuk dengan nilainya. Jadi nilai hasil perhitungan integral tentu menggunakan pendekatan Riemann. Nah, ini merupakan defaultnya. Jadi kita kalau tidak menuliskan output, dia akan otomatis keluar value. Nah, kalau kita menginginkan selain dengan value, kita harus menuliskan outputnya. Kita ingin seperti apa? Misalkan kita ingin menggambar grafik, maka output akan ditulis plot. Dia akan menghasilkan grafik. Kalau sum, dia akan menghasilkan hasil berupa formulasi dari penjumlahan. Lalu ada animation, dia akan menampilkan output berbentuk animasi. Animasi ini mirip dengan plot. Lalu untuk title itu dia berisi string. String itu artinya huruf biasa dan bukan angka atau mathematics formula. Jadi dia berisi string. Karena dia string, di depannya harus didahului dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Nah, langsung saja kita coba pada Maple untuk fungsi fx sama dengan 6x min x kuadrat. Langsung saja kita kerjakan pada Maple-nya. Ketikkan fx, definisikan dulu fungsinya 6x min x kuadrat, enter. Lalu kita tuliskan sintaksnya Riemann sum fx, kita misalkan intervalnya adalah 0 sampai 6 dengan partisi. Di soal tadi ada 10 partisi. Lalu metode misalkan dari left atau kiri, output berupa value. Sorry. Nih, jadi kita kalau mengerjakan Maple ini kita harus teliti ya, jangan buru-buru. Nah, dia akan keluar seperti ini.
dia akan keluar langsung nilai seperti ini. Lagi kalau misalkan kita menggunakan output plot. Nah, dia akan keluar grafik seperti ini. Jadi ini perbedaan value plot. Selanjutnya ada kita akan menggambarkan mengoperasikan pendekatan Riemann, tapi yang hasilnya berupa sum atau formulasi dari penjumlahan dari rumus tadi. Nah, ini dia. Jadi inilah contoh-contoh dari pengaplikasian integral tentu dengan pendekatan Riemann di dalam software Maple. Jadi contohnya seperti ini. Nah, untuk contoh-contoh lain itu bisa dicoba, caranya juga sama seperti ini, tinggal mengganti jenis fungsi dan jenis output serta metode dan partisi yang akan diinginkan. Baik, untuk selanjutnya adalah integral tak tentu. Nah, integral tak tentu sendiri itu merupakan anti turunan. Biasanya familiar disebut dengan anti turunan atau anti derivatif. Nah, integral tak tentu sendiri itu memiliki rumus seperti ini. Integral fx dx sama dengan f besar x. F besar x ini adalah misalkan suatu fungsi yang sudah diturunkan menjadi fx. Nah, ketika kita belum mengetahui f besar x itu fungsi apa, kita bisa mengintegralkan f kecil x ini supaya nanti kita akan ketemu dengan f besar x. Itulah fungsi dari integral tak tentu. Makanya dia disebut dengan anti derivatif atau anti turunan. Nah, cara pengerjaannya tuh sebenarnya integral itu ada 3. Ini berlaku di seluruh integral ya, baik integral tak tentu dan integral tentu. Jadi yang pertama dengan cara menggunakan in tutor tadi. Lalu cara kedua ini dengan menggunakan cara manual, dengan menuliskan rumus fungsi terlebih dahulu tanpa x. Misalnya kan kalau mendefinisikan tadi harus f(2) sama dengan x. Nah, di sini kita tidak usah menggunakan x. Jadi langsung f(2) sama dengan fungsinya apa. Jadi kita langsung coba aja. Langsung saja kita coba pada Maple-nya. Jadi misalkan ada fungsi f sama dengan x kuadrat min 25. Lalu enter, ketikkan in, lalu f, x. Artinya integral fungsi f terhadap x. Nah, dia akan muncul seperti itu. Lalu kita coba dengan cara kedua. Cara kedua ini menggunakan cara klik kanan. Cara klik kanan itu di sini pertama kita harus menulis persamaannya tanpa mendefinisikan terlebih dahulu. Jadi langsung saja dituliskan x kuadrat min 25. Langsung diklik kanan lalu pilih integrate x. Kalau misalkan variabelnya ada lebih dari 1, misalkan ada x dan y. Pilih aja yang mana yang mau diintegralkan, tinggal pilih variabel tersebut. Nah, coba ya. X kuadrat min 25. Lalu enter. Setelah itu sorry. Ini langsung diklik kanan, lalu pilih integrate, pilih x. Nah, hasilnya akan sama. Nah, ini merupakan dua cara untuk pengintegralan integral tak tentu. Akan menghasilkan seperti ini. Baik, selanjutnya adalah calculus student package untuk integral. Calculus student package untuk integral ini merupakan
aturan-aturan yang mana memudahkan kita untuk mempelajari konsep dasar dari pengintegralan. Nah, di sini banyak sekali aturannya. Aturannya itu digunakan untuk ketika kita menemui suatu bentuk integral, maka aturan mana yang dipergunakan. Jadi aturan ini tuh tidak sembarang digunakan pada semua integral. Jadi dia memiliki ciri-ciri khusus. Misalkan ada aturan konstan, dia hanya bisa mengerjakan integral dengan bentuk seperti ini, pengintegralan konstanta. Nah, aturan konstan itu tidak bisa dibuat di sini karena di sini berbeda bentuk dengan yang di atas ini. Jadi untuk menggunakan aturan ini terlebih dahulu kita juga harus memahami tentang bentuk-bentuk integral dan juga sifat-sifatnya seperti ini. Misalkan ada difference. Difference itu adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan integral dengan dua buah fungsi yang dikurangkan seperti ini. Nanti akan menjadi bentuk integral fx dx dikurangi integral gx dx. Jadi akan terpisah fungsinya. Itu untuk aturan difference. Untuk aturan power itu sebenarnya hukum dasarnya integral. Ketika ada suatu variabel yang dipangkatkan lalu diintegralkan, maka dia pangkatnya bertambah 1 dibagi dengan pangkatnya ditambah dengan 1. Ini bisa diselesaikan di Maple dengan menggunakan aturan power. Untuk aturan sum itu hampir sama dengan difference. Bedanya kalau sum itu penjumlahan, jadi menyelesaikan integral dengan menggunakan sifat penjumlahan. Dua fungsi yang dijumlahkan dan diintegralkan akan dijadikan terpisah. Jadi diintegralkan satu per satu baru ditambahkan hasil integrasinya. Oke, langkah pengerjaannya pada Maple kita harus mengaktifkan dulu with student calculus 1. Setelah itu diketikkan info level dan baru kita definisikan fungsinya lalu menuliskan sintaksisnya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba di Maple. Kita ketikkan with student calculus 1. Oke, lalu selanjutnya ketik info level. Titik 2 sama dengan info level student titik 2 sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita baru definisikan fungsinya. Misalkan kita ingin menggunakan aturan konstan, misalkan kita definisikan fungsi yang berbentuk C. Jadi isi fungsinya itu adalah konstanta. Misalkan x sama dengan 2, fx sama dengan 2. Oke, kita langsung coba. Setelah kita mendapatkan fungsi ini, kita bisa menggunakan aturan konstan karena di sini hanya fungsi konstanta. Rule konstan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf besar kecil di dalam sintaksnya, karena jika huruf besar kecilnya salah, dia akan tidak bisa mengeluarkan hasil, dia akan error. Nah, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Integral 2 dx sama dengan 2x. Jadi hasil integral dari 2 itu adalah 2x. Begitu juga dengan fungsi lainnya, misalkan kita menggunakan fungsi perpangkatan atau power. Ada x didefinisikan dengan x pangkat 8 misalkan. Lalu kita ingin mengintegralkan fungsi tersebut, maka ketikkan rule power in Nah, dia akan muncul output seperti ini, sesuai dengan rumus yang sudah dituliskan di Word tadi. Nah,
Itu dia beberapa contoh tentang penggunaan aturan atau kalkulus student package. Untuk pengaplikasian yang lainnya itu sama sintaksnya, hanya dirubah fungsinya dan juga pendefinisian fungsinya. Oke, selanjutnya adalah integral lipat. Integral lipat sendiri itu didefinisikan dengan misalkan ada fungsi dua variabel bernama fungsi fx, y. Nah, fungsi tersebut akan diintegralkan sebanyak 2 kali. Yang pertama diintegralkan terhadap variabel y, yang kedua akan diintegralkan terhadap variabel x. Nah, rumusnya ada seperti di bawah ini. Nah, cara pengerjaannya sendiri pada Maple itu kita menggunakan cara manual. Langsung mengetikkan sintaks in dalam kurung bersamaan, koma, variabel yang akan diintegralkan. Yang pertama tadi mengintegralkan terhadap variabel y. Jadi, setelah persamaan itu koma variabel yang akan diintegralkan dalam hal ini adalah y. Setelah itu enter. Lalu kita integralkan hasil integral dari ini. Namun yang diintegralkan adalah variabel x, jadi koma x. Langsung saja kita tulis. Contohnya misalkan menggunakan ini ya, contoh 1. Ini sudah dituliskan di sini. Ketikan in, ini typo, in dalam kurung persamaannya, koma variabel yang akan diintegralkan. Langsung enter. Nah, akan didapatkan seperti ini. Setelah itu, kita integralkan terhadap variabel x. Ini koma x. Nah, ini hasil dari integral lipat 8x pangkat 9y pangkat 12 ditambah 72x pangkat 5y pangkat 2 ditambah 4/3 x pangkat 4y. Ini hasil dari integral lipat fungsi tersebut. Nah, integral lipat itu tidak hanya berlaku pada integral tak tentu, tapi juga bisa dengan integral tentu yang memiliki batas. Jadi, batas yang depan ini adalah interval dari variabel x, dan yang belakang, integral yang kedua ini adalah batas dari variabel y. Oke, langsung saja kita coba di Maple. Misalkan fungsinya pakai fungsi di contoh kedua. X kuadrat min 81 dikali X dikali Y. Koma, yang diintegralkan adalah Y. Y sama dengan 2 sampai 4. Kita lihat lagi, kita cek intervalnya. Ya, benar 2 sampai 4. Lalu enter. Ini dia akan menghasilkan ini. Setelah itu kita integralkan lagi terhadap X dengan interval 0 sampai 1. Oke. Nah, dia akan menghasilkan ini. Jadi, ini adalah hasil integral lipat dari X kuadrat min 81 XY. Nah, itu dia adalah penjelasan tentang integral lipat. Selanjutnya adalah luas daerah integral. Nah, luas daerah integral itu merupakan luas daerah yang dibatasi kurva dan dihitung dengan integral tentu. Ini penjelasannya, jadi integral tentu dari suatu fungsi y sama dengan fx dengan interval x sama dengan a sampai b itu merupakan daerah yang dibatasi kurva y sama dengan fx dengan sumbu x untuk x sama dengan a sampai x sama dengan b. Jadi dapat dirumuskan seperti ini. A ini adalah luas daerah, integral a sampai b intervalnya fx dikurangi gx, ya, dengan syarat fx lebih besar dari gx pada interval a sampai b. Nah, untuk cara pengerjaannya itu ada dua cara. Yang pertama jika sudah diketahui, dan yang kedua jika belum diketahui intervalnya. Jika belum diketahui intervalnya, kita bisa menggunakan cara yang kedua ini. Tapi sekarang kita akan mencoba jika sudah diketahui intervalnya. Jika sudah diketahui intervalnya, kita bisa menggunakan expression yang ada di sebelah kiri Maple. Oke, langsung saja kita hapus dulu. Kita menggunakan ini karena sudah diketahui intervalnya tadi adalah min 2, di sini 2, bentuknya x kuadrat min 6x plus 9 dx. Oke, langsung di enter.
Ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dengan interval min 2 sampai 2, maka luas daerahnya adalah 124/3. Sekarang kita akan mencoba jika interval belum diketahui. Jika interval belum diketahui, kita definisikan dulu fungsinya. Misalkan di sini soalnya adalah y sama dengan 3x kuadrat dan y sama dengan 4 min x kuadrat. Didefinisikan dulu fungsinya satu persatu. Setelah itu digambarkan grafik. Selanjutnya dicari titik potong dan barulah bisa dicari luasnya. Oke, kita praktekkan satu-satu. Pertama kita definisikan terlebih dahulu fungsinya. Ini ada F1. Tiga x kuadrat. F2 ada 4 min x kuadrat. Nah, setelah didefinisikan fungsinya, kita akan menggambarkan grafik dengan cara mengetikkan sintaks ini. Plot dalam kurung, lalu kurung siku f1x, f2x, tutup kurung siku, x, ini isikan interval grafik yang digunakan, bukan interval dari daerah yang akan dicari luasnya, tetapi interval dari grafik yang diinginkan. Lalu selanjutnya color, warna F1 dan warna F2 ini maksudnya warna grafiknya, supaya bisa dibedakan mana grafik F1 dan mana grafiknya F2. Lalu legend itu untuk nama grafik tadi. Nah, setelah itu di sini tuh harusnya ditambahkan dengan sudah. Jika ingin menambahkan judul itu bisa ditambahkan string di sini. Title sama dengan string gitu. Jadi kita langsung aja nggak usah pakai judul. Langsung kita ketikkan dalam mapelnya plot dalam kurung siku f1x, f2x, tutup kurung siku, x sama dengan, kita misalkan interval grafiknya 0 sampai 2. Lalu color sama dengan kita buat ini red, blue. Tuh. Setelah itu kita berikan nama grafiknya. Legend sama dengan misalkan grafik F1 gitu. Grafik F2. Oke, tutup kurung. Nah, ini sudah keluar grafiknya. Jadi ini diketahui kan ini ada titik potong, tapi kan kita nggak tahu. Nah, ini adalah intervalnya. Oke, langsung kita cari titik potongnya. Titik potong itu dicari dengan sintaks seperti ini. Fvalve dalam kurung solve f1x sama dengan f2x, variabelnya x. Fvalve dalam kurung solve f1x sama dengan f2x dengan variabel x. Nah, titik potongnya adalah 1 dan 1, 1,-1. Setelah kita tahu titik potong, berarti kan ini intervalnya ya. Setelah kita mengetahui, kita bisa menghitung luasnya. Jadi luasnya dicari dengan sintaks seperti ini. Integral f2x min f1x, dengan interval x-nya tadi, titik potong 1 dan titik potong 2. Ini harus ditulis persis seperti ini. Bukan interval biasa, oke? Jadi dituliskan dengan in f
1x dikurangi f 2x, x sama dengan titik potong 1 titik potong 2. Oke. Nah, ini adalah luas daerah dari dua fungsi ini. Luas daerah yang dibatasi oleh dua fungsi tersebut. Itulah cara untuk mengerjakan luas daerah integral. Yang terakhir adalah volume benda putar integral. Jadi, selain untuk menghitung luas daerah, kita juga bisa menggunakan integral untuk menghitung volume benda putar. Nah, misalkan diketahui suatu kurva Y sama dengan fx dengan interval A sampai B dan fungsi tersebut adalah fungsi kontinu. Jika daerah antar kurva dan sumbu X itu diputar 360 derajat, maka akan diperoleh sebuah benda pejal yang memiliki volume. Nah, volume tersebut dapat dihitung dengan rumus ini. Ini ada dua karena berbeda sumbu putarnya. Nah, untuk volume benda pejal yang diputar 360 derajat sumbu X dengan interval X sama dengan A sampai B, maka rumusnya adalah seperti ini. Dengan Fx dx berbeda dengan volume benda pejal yang diputar 360 derajat sumbu Y dengan interval Y sama dengan A sampai B, maka dia akan berisi Fy dy. Itulah perbedaan dari dua sumbu putar tersebut. Untuk pengerjaannya pada Maple, kita harus mengaktifkan paket with student calculus 1. Setelah itu baru kita definisikan fungsinya. Lalu baru kita cari volume dengan mengetikkan sintaks volume of revolution dalam kurung fx, x sama dengan ini isi dengan intervalnya. Setelah itu output. Output ini adalah hasil yang diinginkan. Misalkan kita menginginkan hasilnya itu langsung nilai daripada volume yang kita cari tadi. Atau juga kita ingin melihat bagaimana grafik dari benda yang diputar 360 derajat. Itu kita akan ganti output dengan plot. Lalu title atau judul, ini diisi dengan judul, ini string, karena string makanya di depannya dan di belakang ada tanda petiknya. Title ini opsional, bisa kita beri, bisa tidak, tapi untuk memperjelas bisa diberikan judul. Lalu axis, ini untuk menentukan sumbu putar benda pejalnya. Jadi diputar berdasarkan sumbu apa, sumbu X atau sumbu Y. Kalau diputar berdasarkan sumbu X, itu aksisnya diisi dengan horizontal. Kalau vertikal, maka diisi dengan kalau diputar sumbu Y, maka diisi dengan vertikal. Oke, langsung saja. Untuk contoh pertama, volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4, sumbu X, dengan interval 0 sampai 1 akan diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu X. Langsung kita coba. Diaktifkan dulu paketnya. Oke, setelah paketnya diaktifkan, kita definisikan fungsinya dulu. Jadi fungsinya adalah X kuadrat plus 4. Sorry. Nah, setelah didefinisikan fungsinya, baru kita cari volume benda putar tersebut. Oke, kita ketikkan satu-satu dengan teliti agar nanti hasilnya bisa keluar. Karena kalau kita salah atau typo, maka nanti akan terjadi error. Intervalnya tadi 0 sampai 1. Setelah itu, ketikkan hasil yang diinginkan, outputnya. Misalkan kita ingin output value, terus kita langsung
ketikkan axis sama dengan horizontal karena tadi diputar dengan sumbu X. Langsung kurung. Nah, ini adalah nilai volume dari benda putar X kuadrat plus 4 yang diputar dengan sumbu X sebesar 360 derajat. Ini kalau kita mengeluarkannya dengan bentuk value. Sekarang kalau misalkan dalam bentuk integral atau formula, jadi outputnya ada 3, value, plot, dan integral. Untuk integral itu nanti dia akan menghasilkan output berupa formulasinya atau rumusnya saja. Nah, ini akan keluar rumusnya seperti ini. Jadi, rumus seperti ini nanti kalau dihitung secara manual akan menghasilkan hasil ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk output plot. Akan keluar seperti ini. Itu adalah contoh untuk mencari volume benda putar. Untuk mencari volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y tinggal diganti axis dan juga tinggal diganti dengan axisnya dan juga intervalnya ini adalah Y dan ini adalah FY. Seperti itu. Jadi itulah penjelasan saya terkait dengan integral dan pengerjaannya pada Maple. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.